Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali membuat percobaan dari material pasir hitam atau pasir besi yang kita ambil di pinggir pantai beberapa waktu yang lalu. Nah, cuman ada hal yang membuat saya merasa bingung karena alat tes detektor logam ini bila mana kita tancapkan dalam material pasir hitam ini akan memberikan reaksi berbunyi setelah kita angkat. Nah, kita tes, ini bunyi. Nah, tapi kalau kita kasih begini tidak, tapi kalau kita sudah tancapkan ke dalam baru kita angkat, nah malah ini berbunyi. Nah, saya sendiri tidak tahu kenapa seperti ini, apa alasan dibalik ini atau apa penyebab sehingga seolah-olah frekuensi detektor logam ini menjadi terganggu setelah kita tancapkan dalam material pasir besi ini. Tapi kalau kita tancapkan kembali dia tidak berbunyi, dan kalau kita angkat dia berbunyi kembali. Ya, biarlah ini menjadi pertanyaan, tapi kesempatan kali ini kita tidak akan membahas ini. Ya. Nah, sekarang ini material pasir hitam yang kita sudah timbang sekitar 1 kg. Nah, kenapa kita mengambil parameter 1 kg? Karena setelah beberapa waktu yang lalu saya membaca karya-karya tulis ilmiah terkait mengenai masalah hidrogen dan oksigen dalam takaran 1 kilogram air atau 1 liter air itu mengandung 55,55 mol H2O atau gas hidrogen dan oksigen. Nah, sehingga kita mengharapkan atau kalau kita merujuk kembali kepada teori yang mengatakan bahwasanya reaksi itu harus setara, persamaan reaksi itu harus setara sebelum dan setelah reaksi. Kalau kita mengacu kepada rumus Pythagoras, rumus segitiga sama siku, alas kali tinggi sama dengan penampang, A tambah B sama dengan C. Jadi sekarang kita ukur 1 kg, semestinya airnya juga kita harus menggunakan takaran 1 kilo atau 1 liter dengan pendekatan rumus Pythagoras tadi. Nah, namun dalam 1 liter atau 1 kilogram air itu mengandung 55,55 mol gram mol gas hidrogen dan oksigen. Maka kita mengambil kesimpulan untuk menambah jumlah material air dengan pertimbangan bahwasanya dalam air ini ada, dalam 1 kilo itu, dalam 1 liter ada 55,55 itu uap air yang akan menguap. Berarti sekitar 55,55 gram air ini akan berkurang dalam periode waktu tertentu. Nah, kita mengatakan tadi bahwasanya A tambah B sama dengan C. Nah, cuman dalam persoalan ini syarat untuk terjadinya proses reduksi dan oksidasi itu ditentukan oleh oksigen, sehingga kita berharap jumlah oksigen yang ada dalam material ini, dalam air ini, itu bisa seimbang. Nah, kalau perhitungannya dalam 1
liter itu kita tuangkan saja. Cuman kali ini kita akan menggunakan 3 kali dari jumlah material ini, atau sekitar airnya ini 3 liter dari 1 kilo pasir besi ini. Kita sudah tanda ini sekitar 3 kali dari Nah, kenapa kita menggunakan standar 3 kali? Karena kita akan membuat material ini jumlah oksigennya itu setara dengan berat material yang kita rendam. Nah, kembali pertama tadi, dalam 1 kilogram air atau 1 liter air mengandung 55,55 gram mol gas hidrogen dan oksigen. Nah, berarti jumlah oksigen yang kita harapkan itu kita masih butuh sekitar 950 gram, dan 1 kilo itu 1000 gram, sedangkan gas oksigen yang ada dalam air ini hanya 55,55 gram. Berarti ya kurang lebih 950 gram yang kita butuhkan. Nah, untuk kita bisa mendapatkan 950 gram gas oksigen dalam cairan ini, berarti kita mesti harus memasukkan material tertentu yang bisa menghasilkan oksigen. Nah, rencananya tadi kita akan membuat oksigen dengan pompa angin ini. Namun sebelum kita menggunakan, tiba-tiba ini tidak berfungsi. Nah, teori yang lain mengatakan bahwa dalam 1 meter kubik udara itu menghasilkan 50 gram uap air. Nah, kalau uap air berarti air itu kan H2O, berarti menghasilkan 50 gram uap air. Sehingga kalau kita asumsikan kompresor mini ini diameter pistonnya atau tabungnya itu sekitar 10 cm kubik, setelah saya kali itu menghasilkan supaya bisa mencukupi jumlah oksigen yang ada dalam material ini itu sekitar 33 jam. Berarti kalau kita menggunakan kompresor seperti ini, nah kalau kita anggap ini 10 cm kubik, berarti kita membutuhkan waktu 33 jam. Kita pompakan masuk di sini sehingga itu bisa menghasilkan uap air sekitar 950 gram. Nah, namun alat ini setelah kita mau pakai tiba-tiba langsung tidak berfungsi. Nah, sehingga mungkin kesempatan ini kita tidak akan menggunakan ini. Cuman hanya saya memberikan penjelasan bahwa bila mana kita menjalankan ini atau memasukkan udara dalam material ini dengan perhitungan kita anggap ini 10 cm kubik, berarti butuh waktu 33 jam itu bisa menghasilkan uap air sekitar 950 gram. Nah, dengan catatan
uap air itu bisa terjadi, syaratnya itu suhunya itu adalah 20 derajat Celcius. Makanya kita akan memakai ini untuk mengukur berapa derajat temperatur dari air ini. Nah, suhu udara yang diperlihatkan ini 29. Nah, coba-coba kita masukkan ke material ini berapa suhu. Kurang lebih sama, tidak berubah. Suhunya tetap 29. Ya. Nah, cara untuk menjadikan ini suhunya menjadi 20 derajat Celcius, kita akan mencoba memasukkan pupuk urea, karena urea ini reaksinya bila kita masukkan dalam air akan membuat suhu air itu menjadi dingin. Nah, kita coba kembali. Temperaturnya itu belum berubah. Tahu ini alat ini berfungsi atau gimana? Ya, kayaknya berfungsi barangkali. Ini kalau TDS-nya 340. $352. Ya, terkadang alat ini tidak berfungsi, barangkali saya tidak tahu berfungsi kan tidak. Tapi kalau kita pegang dari luar sudah mulai ada kondisi yang dingin. Nah, kita mencari suhu ruangan 20 derajat Celcius supaya dalam ukuran 1 meter kubik udara itu bisa menghasilkan maksimal 50 gram uap air, atau dengan kata lain
uap atau gas oksigen dan gas hidrogen. Nah, kita tambah lagi sedikit barangkali. Ya. Supaya ini bisa airnya ini bisa dingin. Nah, karena kita tidak bisa menggunakan kompresor untuk bisa menghasilkan oksigen dalam hitungan 1 meter kubik itu menghasilkan 50 gram uap air, maka kita akan mengganti, ya sudah mulai dingin ini. Nah, kita akan mengganti dengan ini material batuan yang sangat bereaksi dengan larutan asam. Kita gunakan ini saja untuk menghasilkan gelembung dalam material ini. Cuman satu kendalanya kalau kita menggunakan ini, perhitungannya itu kita tidak bisa menghitung butuh berapa banyak dan butuh berapa waktu dia itu bisa menghasilkan gas, oksigen, dan hidrogen. Nah, cuma kalau kita menggunakan alat ini kan kita bisa hitung berdasarkan besar pistonnya atau besar alat pompanya ini. Cuman ya karena tidak ada alternatif lain, ya kita gunakan ini saja untuk menghasilkan gelembung. Karena material pasir hitam ini, pasir besi ini sepertinya sangat kurang mengandung unsur kapur, karena ini kan sudah tercuci di pantai. Mungkin unsur kapurnya ini sudah hilang. Kalau kita lihat sudah reaksi gelembungnya ini sudah banyak. Cuman yang jadi masalah kita tidak bisa menghitung butuh berapa banyak, butuh berapa jam. Kadar kandungan oksigen dan hidrogen dalam material ini itu setara dengan jumlah material yang kita rendam. Nah, makanya kita menggunakan kompresor mini ini. Ini untuk pengukur temperatur. Anda tahu, saya juga tidak tahu bagaimana cara penggunaannya ini. Tapi ini adalah TDS. TDS-nya ini 353. Zat padat yang terlarut dalam material ini itu 353. Nah, alternatif kedua untuk bisa menghasilkan gas, hidrogen, dan oksigen dalam material ini, ya seperti biasa kita tambahkan aluminium. Nah, ini juga perhitungannya kita belum tahu. Nanti kita akan cari referensi yang dalam 1 gram aluminium itu atau dalam 1 kilogram aluminium itu menghasilkan gas hidrogen itu berapa gram. Nah, selanjutnya terakhir ya kita tambahkan garam. Kenapa garam? Karena garam ini bersifat ionik, yang bisa menghasilkan kutub negatif dan positif elektron. Nah, literatur yang kita baca dalam 1 liter itu minimal itu butuh 3 gram untuk bisa menghasilkan ionik garam dalam larutan. Ya, kita pakai takaran 3 sendok saja barangkali.
Itu mungkin sudah lebih dari dalam 1 sendok ini mungkin sudah lebih dari 3 gram barangkali. Nah, dalam material ini yang kita cari adalah material yang berwarna pink, karena hanya material yang berwarna pink itulah yang bereaksi dengan larutan asam, atau dalam material yang berwarna pink itu atau warna merah itulah yang mendekati unsur yang kita cari, misalkan emas seperti itu. Nah, nanti setelah material yang berwarna pink itu kita pisahkan, mungkin setelah itu kita baru regia, atau kita langsung bakar saja setelah melogam. Itu baru kita regia. Untuk saat ini kita tidak regia, kita hanya cenderung membuat larutan yang HCl saja. Tiba-tiba terputus, entah mungkin memorinya barangkali yang sudah tidak muat lagi. Nah, kita coba lihat kembali berapa TDS-nya zat padat yang terlarut dalam air di material ini. Sudah dari tadi 553, sekarang sudah 465. Ini mungkin dengan penambahan garam tadi dan urea, sehingga zat padat yang terlarut dalam material ini sudah naik kurang lebih 100. Ya, saya rasa untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini saja dulu, dengan kesimpulan bahwa dalam 1 liter air atau dalam 1 kilo, ya kita lanjut kembali. Macet ini HP. Ya, dengan kesimpulan bahwa dalam 1 liter air atau 1 kilogram air mengandung 55,55 gram mol H2O. Nah, yang kita gunakan ini sebenarnya tidak cukup sampai 3 liter. Nah, kalau teorinya semestinya harus 1 liter. Ya, mungkin 1 liter barangkali ini, karena ini ukuran 5 liter. Ini lebih 1 liter ini. 3, 4, 5 ya. Ya, kita menggunakan material air ini sekitar 3 liter. Sekitar 2 liter barangkali. Sekitar 3, 4, ya 5. Ya, kita menggunakan material air ini sekitar 2 liter. Nah, kenapa kita menggunakan air sekitar 2 liter? Karena dalam material air itu terdapat unsur gas, hidrogen dan oksigen yang akan menguap dan membuat material ini akan berkurang. Nah, yang kedua, kenapa kita mesti harus mencukupkan material ini menjadi lebih dari 1 liter? Karena awalnya ini rencananya kita akan menggunakan kompresor ini untuk bisa menghasilkan uap air. Tapi dalam kondisi saat ini kompresor mini ini kita tidak bisa gunakan karena material ini rusak, sehingga kita hanya menggunakan bantuan batu yang banyak mengandung unsur zat kapur atau CO, kalsium oksida.
Ya, saya rasa seperti itu. Nanti kita tunggu besok reaksinya ini seperti apa. Kita tadi menggunakan alat pengukur suhu karena yang kita akan harapkan dengan pengukur suhu ini, kita ingin mengetahui suhu air ini itu berapa derajat, karena syarat untuk terjadinya uap air dalam 1 meter kubik 50 gram itu dengan kondisi suhunya itu 20 derajat. Cuman alat yang kita pakai ini saya tidak tahu, kita yang tidak tahu gunakan atau bagaimana. Tadi 29, sekarang 28, 27 lagi suhu. Ya, tidak ada perubahan ini. Kita tidak tahu fungsikan ini seperti apa. Ya, saya rasa demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.